Riwayat Orang Kudus 13 Juli, Santo Hendrik II. Kaisar Jerman Hendrik pertama adalah seorang yang suka bertarung dan tiada henti-hentinya berperang. Seluruh waktunya tersita di medan pertempuran dan tiada waktu baginya untuk mendidik putranya. Karena itu ia menyerahkan pendidikan putranya yang juga bernama Hendrik kepada para biarawan. Suatu malam, Pangeran Hendrik mendapatkan suatu penglihatan yang aneh. Santo Wolfgang, gurunya terkasih semasa ia kanak-kanak, menampakkan diri kepadanya. Wolfgang menunjuk pada kata-kata "sesudah 6" yang tertulis di dinding. Tetapi apakah artinya? Apakah mungkin Hendrik akan meninggal dunia dalam waktu 6 hari? Dengan pemikiran itu, ia berdoa dengan amat tekun dan sungguh selama 6 hari. Tetapi hingga hari ke-6, ia sehat walafiat. Apakah mungkin berarti 6 bulan? Sang pangeran mengabdikan diri pada perbuatan baik lebih dari sebelumnya. Di akhir bulan ke-6, ia merasa jauh lebih sehat dari sebelumnya. Jadi, ia memutuskan bahwa ia mempunyai 6 tahun untuk mempersiapkan kematiannya. Setelah masa 6 tahun berlalu, bukannya meninggal, malahan ia dipilih menjadi Kaisar Jerman. Maka mengertilah ia akan apa arti penglihatan itu. Karena dididik sebagai seorang biarawan, Hendrik II hidup sangat religius. Ia adalah anggota Ordo ketiga Benediktin. Karena itu ia juga dikenal sebagai Hendrik II OBLSB, singkatan dari Oblate of Saint Benedict. Ia berupaya sekuat tenaga agar rakyatnya tentram dan damai. Demi membela keadilan, ia harus bertempur dalam banyak peperangan. Sasarannya ialah ketertiban dalam seluruh wilayah kerajaan dan pembaharuan gereja. Ia seorang yang jujur dalam pertempuran dan ia mendesak agar bala tentaranya bersikap demikian pula. Ia menghalau suku-suku Slavia yang menyerang wilayahnya, menyatukan daerah Bohemia, Moravia, dan Burgundi ke dalam kekuasaannya, dan menyerahkan kembali Hungaria kepada gereja. Kemudian ia menuju Italia dan mengusir Paus tandingan Gregorius dan mengembalikan Paus Benediktus ke-8 ke tahta kepausan. Hendrik dan istrinya, Santa Kunigunde, kemudian dimahkotai sebagai kaisar dan permaisuri di Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1014. Suatu kehormatan besar sebab Paus Benediktus ke-8 sendiri yang memahkotai mereka. Kaisar Hendrik II adalah salah seorang penguasa Kristen terbaik dalam sejarah. Ia mendorong dilakukannya reformasi dalam gereja. Ia memajukan perkembangan biara-biara baru dan mendirikan gereja-gereja yang indah dan menunjukkan kasihnya kepada Yesus dan gereja dengan ketulusan dan cinta kasih. Ia adalah seorang pendoa dan amat terpikat pada kehidupan religius. Namun demikian, ia menerima perannya sebagai seorang suami dan pemimpin dan menunaikan tugas tanggung jawabnya sepenuh hati. Hendrik baru berusia 52 tahun ketika ia wafat pada tahun 1024. Ia dimakamkan berdampingan dengan istrinya, Santa Kunigunde, dalam bangunan yang paling indah yang pernah ia dirikan, Katedral Bamberg. Ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Beato Eugenius III pada tahun 1146. Paus Santo Pius ke-10 memaklumkan Kaisar Hendrik sebagai pelindung Ordo ketiga Benediktin.